Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan neraca lajur. Nah, ini adalah neraca lajur yang kemarin kita susun dari perkiraan. Ini perkiraan itu adalah nama akun, neraca saldo adalah saldo awal atau saldo tahun kemarin. Kemudian ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, penjumlahan antara neraca saldo ini ditambah dengan penyesuaian, ketemu neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada rekening kolom rugi laba dan neraca. Ini yang kemarin kita bahas. Kemudian tadi saya juga cek dari beberapa, ada yang sudah mengerjakan dan ada beberapa yang perlu saya koreksi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini apa? Setelah ini kita hanya tinggal, kalau Bapak Ibu itu sudah menyiapkan rugi laba dan kolom neraca, selanjutnya tinggal memilah-milah saja karena akunnya sudah masuk semua. Nah, akunnya apa aja di dalam laporan rugi laba, akunnya apa saja yang ada di dalam laporan neraca, kita lihat bersama. Nah, laporan keuangan itu pada prinsipnya ada berapa? Ada 5. 1. Laporan keuangan berupa neraca, kemudian laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu pada prinsipnya kurang lebih laporan keuangan ada 5. Selanjutnya, bagaimana pola penyusunan laporan keuangan? Apa yang perlu kita susun yang paling pertama? Yang paling utama dan yang paling pertama kita susun adalah laporan laba rugi. Di sini kolom pertama adalah kolom laba rugi. Kemudian selanjutnya adalah laporan perubahan modal untuk mencari modal akhir yang akan digunakan di dalam laporan neraca. Saya tunjukkan nanti berproses. Nah, laporan laba rugi, isinya apa laporan laba rugi? Nah, ini laporan laba rugi definisinya adalah laporan mengenai pendapatan, beban, laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Berarti isinya adalah pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Hanya 3 komponen. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh laporan laba rugi. Ada pendapatannya, nilainya 12 juta sekian. Kemudian ada bebannya, bahan telepon, asuransi, depresiasi, gaji, dan sebagainya. Pendapatan dikurangi dengan beban ketemu 650. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu mempunyai laba atau profit. Sebaliknya, kalau pendapatannya itu lebih kecil daripada beban, maka perusahaan menderita kerugian. Ini laba rugi. Jadi isinya adalah pendapatan dan beban. Kemudian selanjutnya, laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Apa itu laporan perubahan modal? Laporan yang menyajikan perubahan modal karena adanya penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik. Transaksi pemilik ini apa? Prive. Ya. Penambahan dan pengurangan dari laba rugi. Berarti isinya apa? Modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi, ditambah atau dikurangi prive. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Laporan perubahan modal awalnya 500 juta. Labanya diambil dari mana? Dari laporan laba rugi 650.000. Masuk ke sini 650. Kalau tidak ada prive berarti langsung ketemu modal akhir. Kalau ada prive berarti dikurangi sejumlah pengambilan privenya. Nah, kalau ini tidak ada prive, asumsinya tidak ada pengambilan pemilik, maka 500 juta sebagai modal awal ditambah dengan laba yang diperoleh selama periode tertentu, ketemu adalah modal akhir. Selanjutnya, neraca.
Neraca isinya adalah ini. Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva atau aset, kewajiban atau utang, dan modal. Modal ini apa? Modal ini adalah modal yang diambil dari laporan perubahan modal. Modalnya ini 500 juta sekian. Nanti akan masuk di laporan neraca. Modalnya berapa? Modalnya adalah 500 juta 650. Sama ya? Ini modalnya sama. Hanya berbeda di modal. Jadi laporan laba rugi perubahan modal ini asumsinya adalah untuk mencari berapa sih perubahan modal nanti di akhir yang akan dicantumkan untuk dimasukkan di dalam neraca. Modal akhir yang dicantumkan di neraca ini melalui proses dari laba rugi, perubahan modal sehingga ketemu modal akhir dimasukkan ke dalam laporan neraca. Lainnya mengikuti sesuai dengan neraca lajur. Aktiva masukkan semua di debit, hutang masukin di kredit. Ini laporan keuangan. Simpel Bapak Ibu, tidak sulit. Nah sekarang bagaimana contoh dari tugas yang kemarin Bapak Ibu kerjakan? Saya ambil contoh punyanya Pak Ferdinand. Nah, di Pak Ferdinand ini masih ada yang kurang pas, ada yang masih keliru. Yang pertama, beliau sudah menginput ini sesi untuk analisis transaksi, oke. Kemudian jurnal umumnya juga sudah. Nah, buku besar ini belum diupdate Pak Ferdinand. Halo Pak Ferdinand, bisa komunikasi? Halo. Halo. Iya Pak. Ini punya Pak Ferdinand untuk saldo awalnya belum diupdate tak? Ini kan saldo awalnya masih 0. Ya. Nah, padahal di soal selanjutnya kan saya sajikan bahwa ada neraca saldo. Ini neraca saldo. Oh, bukan, maaf. Di soal selanjutnya itu ada, nah, ini Pak. Ini kan ada neraca tahun kemarin. Lihat enggak, Pak? Lihat, Pak. Oh, Nah, yang itu 990 itu, Pak. ya, ini Oh. dimasukkan saldo awal. Kan ini neraca tahun 2020. Sebagai saldo awal. Kasnya saldo awalnya 750. Seperti itu. Ya. Jadi kasnya ini nanti ditambahkan 750 sebagai saldo awal. Karena kita ketahui di neraca saldo di sini di buku besar Mas Ferdinand ini belum menginput di sini, harusnya diinput 750.000. Nah, ketemu nanti di rumus. Nah, ketemu jumlahnya nanti 752. Termasuk yang lain-lain. Neraca yang lain, akun-akun yang lain dikasih saldo awal. Dikasih saldo awal ini perlengkapan saldo awalnya 100. Peralatan salon dikasih saldo awalnya sekian. Ini neraca perlengkapan belum dikasih saldo awal juga. Ini berapa ini tadi? Neraca awalnya adalah 100. Sama dengan 100. Ketemu rumusnya, ini berarti saldo awalnya 200. Terus kemudian peralatan salon, saldo awalnya berapa? Saldo awalnya kita masukkan di sini. Saldo awal peralatan salon adalah 140. Kita masukkan. Sama dengan sekian. Kemudian selanjutnya, utang usaha ada enggak? Utang usaha ada enggak? Utang usaha ada 50. Oke, kita masukkan 50. Utang usaha saldo awalnya dikredit sama dengan 50. Kita masukkan. Jadi nanti ketemu berapa nilainya. Kemudian modal awal berapa? Modal awal kita tunjukkan, modal awal buku besar untuk modal awal, modal di sebelah kredit, modal awalnya ada 912, ketemu sekian. Nah, ini modal awal. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan mana? Oh, belum ada. Kita buat akumulasi penyusutan peralatan. Kode akunnya nanti kita kosongi dulu. Akumulasi penyusutan peralatan.
Akumulasi penyusunan peralatan salon. Oke. Kemudian nilainya berapa? 28. Kita copy. 28. Saldo awalnya adalah akumulasi penyusunan peralatan itu ada di komponen di sebelah kredit. Oke, kita pindah ke sini 28 sama dengan 28. Oke. Kemudian ada enggak akumulasi penyusunan peralatan di jurnal? Oke, kita lihat jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian Pak Ferdinand ada menyebutkan bahwa di sini ada akumulasi penyusunan peralatan. Oke, kita pindah. Karena ini ada saldo 12 12. Oke, karena sudah dibuat 12 12 12 12. Ini jurnal penyesuaian. Masukkan ke jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan. Oke. Akumulasi penyusutan dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Oke. Kemudian jumlahnya adalah jurnal penyesuaian adalah 280. Oke, ini masuk. Jumlahkan sama dengan ini ditambah dengan ini. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini yang jumlah penyesuaian sudah masuk semua belum Pak Ferdinand? Yang jumlah penyesuaian Belum kayaknya ya? Pak. Belum ya? Yang apa itu? Yang jumlah penyesuaian sudah masuk semua belum? Beban gaji 36 belum masuk. Sudah masuk belum nih? Yang ini. Sewa dibayar di muka, biaya sewa sudah bertambah belum di sini? Beban ini apa? Dibayar gaji dan upah pegawai 96. Ini apa? Belum masuk ya? Belum ada masuk ya? Belum kali. Belum ya? Belum. Jadi belum harus dimasukkan dulu Oh, semuanya. ditambah ke buku Iya, besar berarti Pak. betul ditambahkan semua. Ini kan biaya sewa. Oke. Saya coba masukkan Pak, biar nanti hasilnya apakah sesuai apa enggak ya. Prive itu ada di ini apa ini? Diambil untuk uang pribadi. Prive itu ada di posisi Oke. Kita mulai dari satu-satu Pak. Kita pindah satu-satu. Yang lain mungkin bisa ngikuti. Sewa dibayar di muka 10. Kita masukkan ke buku besar sewa dibayar di muka. Sudah ada belum? Sewa dibayar di muka. Belum ya? Belum ya? Oke, belum ya? Belum ada ya? Oke. Karena belum ada, kita buat akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka adalah aset. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Saldo awalnya berapa sewa dibayar di muka? Ada enggak? Sewa dibayar di muka enggak ada saldo awalnya ya. Oke, enggak ada saldo awalnya. Ini 0. Kemudian transaksi penyesuaian berarti tanggal 31 Desember. 31 Desember jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ada di debit 10. Oke, kita tinggal pilih debit sama dengan 10. Jurnal penyesuaian 10. Oke. Sudah. Kemudian ini masukkan ke sini. Nah, selanjutnya adalah setelah jurnal penyesuaian masuk, kita ambil. Ini kita blok biar warnanya beda. Kuning. Biaya sewa tambah 10. Kita tambahkan biaya sewa. Biaya sewa. Kita cari biaya sewa. Biaya sewa. Nah, biaya sewa ini ada di sini. Nah, kita belum 31 Desember. Oke, kita 31 Desember. Jurnal penyesuaian. Kemudian nilainya ada di jurnal penyesuaian ada di kredit. Berarti ini tinggal kita pindah ke kredit. Sama dengan kreditnya berapa? 10. Oke, 10. Tinggal ini turunkan ke bawah. Nah, 110. 110 ya. Gitu. Oke, ini sudah. Berarti jurnal penyesuaian ini sudah diselesaikan. Kemudian selanjutnya beban gaji. Beban gaji ini ada di debit 36. Kita lihat beban gaji. Nah,
Ini belum beban gaji, kita tambahkan sheetnya. Beban gaji tanggal 31 Desember. Oke, kita tambahkan 31 Desember. 31 Desember, jurnal penyesuaian ada di debit sebesar 36. Sama dengan jurnal penyesuaian 36. Oke, 204. Masuk. Ini sudah. Selanjutnya terus utang gaji sudah ada belum? Utang gaji Belum. belum ada ya? Utang gaji belum ada, kita berarti buat baru. Utang gaji itu kodenya utang aset utang modal, berarti kodenya 2. Utang usaha tadi berapa ya? Utang usaha 211, utang gaji tak tulis 2112 biar di bawahnya. Oke, 2112 utang gaji. Utang gaji ada saldo awalnya. Kita lihat utang gaji tidak ada saldo awal, berarti 0. Saldo awal 0, kemudian jurnal penyesuaiannya ada di mana? Jurnal penyesuaian utang gaji ada di kredit 35. Kita tinggal masukkan di kredit sama dengan 36. Oke. Sama dengan 36. Lanjut. Piutang usaha. Piutang usaha sudah membuat belum? Buku besar piutang usaha. Belum lengkap ini piutang usaha. Piutang usaha belum lengkap lagi. Masuk di bawahnya perlengkapan. Oke, kita lihat bawahnya perlengkapan lah. Piutang usaha kita masukkan di sini. Kita buat rekening buku besar piutang usaha. Sambil jalan kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya ya, Pak. Ya, Pak, baik, Pak. Jangan nunggu sampai selesai. Ini piutang usaha. Oke, piutang usaha. Saldo awalnya berapa? Piutang usaha ada enggak saldo awal piutang usaha? Enggak ada. Berarti saldo awalnya 0. Saldo awalnya 0, betul, saldo awalnya 0. Oke. Kemudian langsung 31 Desember. Oke, 31 Desember ini kita hapus. 112. Piutang usahanya berapa? Piutang usaha 75. Oke, piutang usaha 75 ada di komponen debit. Kita tinggal masukkan. Piutang usaha CP ada di debit sama dengan 75. Oke, 75. Masuk 75. Ini kita blok kuning lagi. Kuning itu artinya sudah di posting. Kemudian pendapatan usaha. Ini belum. Kita cari pendapatan usaha di buku besar. Pendapatan usaha. Nah, ini ada. Pendapatan usaha. Nilainya berapa? Pendapatan usaha ini sudah dikerjakan belum ya? Benar. Pendapatan usaha 175 ya. Oke, pendapatan usaha 75. Jurnal penyesuaian sama dengan 75. Oke, sudah masuk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. 75 masuk, tinggal nanti terakhir kita masukkan saja. Terus selanjutnya adalah transaksi berikutnya, beban perlengkapan sama perlengkapan kantor. Kita lihat beban perlengkapan. Oke, sebentar saya cas dulu. Beban perlengkapan.
beban perlengkapan kita masukkan 130. Kita lihat beban perlengkapan ada di mana? Beban perlengkapan sudah ada belum? Belum lagi, belum ada lagi, belum lengkap ini punya Pak Ferdinand. Beban perlengkapan, kode beban itu adalah kode 5. Berarti di bawahnya ini ya. Beban sewa, beban ini oke. Berarti 5131, kita 5141. Oke. Oke. Ya. Kita masukkan di sini beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan kantor 5141. Oke. Kemudian ada saldo awan kan enggak? Neraca beban perlengkapan enggak ada. Oke, kita lanjut. Beban perlengkapan saldo awal 0, kemudian langsung 31 Desember. Langsung 31 Desember. Transaksinya apa? Jurnal penyesuaian beban perlengkapan 130 di debit. Tinggal kita pindah sama dengan masukkan ke jurnal penyesuaian 130. Ketemu angka 130 saldonya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah beban perlengkapan, kemudian lawannya perlengkapan kantor. Kita pindah. Perlengkapan kantor ada di kredit. Perlengkapan kantor, kita cari perlengkapan kantor ada enggak perlengkapan kantor? Oh, ada perlengkapan kantor. Tanggal 31 Desember. Kita masukkan JP ke JP. Kemudian sininya adalah perlengkapan kantor masuk di di kredit. Perlengkapan kantor masuk di kredit, berarti ini masuk di kredit sama dengan Fiat. Oke, 130. Ya. Oke, 170. Kemudian selanjutnya setelah ini perlengkapan masuk ke beban penyusutan peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan tadi sudah kita input, tinggal satunya adalah beban penyusutan peralatan. Kita masukkan beban penyusutan peralatan. Sudah ada belum? Kalau belum ada kita buat lagi. Beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Belum ada. Berarti tambah lagi satu lagi di sini. Oke. Beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Oke, peralatan ini masuk di sebelah debit. Beban penyusutan peralatan di debit. Berarti tinggal masukkan debitnya sama dengan sekian. Oke, sudah 280. Nah, ini proses posting untuk transaksi penyesuaian yang terjadi tanggal 31 Desember. Ini sudah kita masukkan semua ke buku besar. Sudah masuk semua. Nah, kemudian proses yang tadi dibuat adalah itu namanya proses posting. Nah, bentuknya bagaimana di neraca lajur? Kita lihat. Di neraca lajur harusnya angkanya sama. Harusnya angkanya sama. Di sini kasnya berapa? Ayo kita lihat. Neraca saldo. Saldo awalnya berapa? 750 ya. 750. Kemudian di sini kasnya berapa? Kasnya sama dengan saldo awal 750 naik turun dan sebagainya menjadi 752. Sama ya? Di sini kasnya sama. Neraca lajurnya sama. Oke, sudah sama. Angkanya 2407 imbang sama. Oke. Kemudian ini neraca saldo. Jadi prosesnya ini, Pak. Ini neraca saldo ini diambil dari data neraca tahun sebelumnya.
data tahun 2020. Ya, dari tahun 2020 kita ambil data ini, masukkan ke sini sebagai saldo awal, neraca saldo awal. Kasnya berapa ini? Halo, bisa dimengerti enggak? Bisa Pak, bisa. Yakin bisa? Enggak dan jawab Pak. Oke, jadi gini Pak. Gimana Pak tadi? Pak, Nah, koneksi tadi mata Pak enggak dengar. neraca awal, neraca saldo ini adalah angka yang berasal dari penyusunan rekapitulasi buku besar. Buku besarnya ini, ya. Tadi kan awalnya ini, kasnya ini kan ya. Iya Pak. Angka 752 ini kemudian dibuat neraca saldo. Ini neraca saldo. Ya, neraca saldo untuk akun kas ketemu angkanya 752. 752 dari mana? Dari rekening buku besar akun kas 752. Sama ya? Sama. Ini angkanya dari ini 752 dari akun kas dari ini sudah dipindahkan ke neraca saldo di sini 752. Sama. Ya. Perlengkapan. Perlengkapan kita lihat turun perlengkapan. Saldo awal kemarin sampai sini adalah 300 ya, 300. Kita masukkan di sini berapa? 300. Di neraca saldonya adalah 300, betul. Ya, angka ini semua yang angka di sini ini akan kita masukkan di neraca lajur di kolom depan sini. Ya, Pak. Ini masukkan semua di kolom depan sini. Nah, kemudian jurnal penyesuaian ini nanti kita masukkan di kolom berikutnya. Angka-angka yang tadi Bapak sebut di sini jurnal penyesuaian ada sewa dibayar di muka, biaya sewa dan sebagainya, 10 dan sebagainya, ini masukkan ke neraca lajur di sini, kolom ini. Nah, kemudian saat Bapak membuat jurnal penyesuaian ini, jangan lupa angka ini pun diposting di buku besar, ditambahkan di buku besar. Ditambahkan juga di buku besar, di sini di bagian tanggal 31 Desember, ada jurnal penyesuaian, mengurangi atau menambahkan. Dan ini nanti akan mengurangi akun-akun yang ada di masing-masing. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah masuk ke neraca lajur, kemudian masuk. Nah, kemudian di sini neraca lajur, neraca saldo setelah disesuaikan. Kas 752, ada enggak penyesuaian terkait kas? Ada enggak? Enggak ada kan? Tidak. Enggak ada. Kemudian ada transaksi penyesuaian perlengkapan. Perlengkapan di sini ada 130, benar enggak? Perlengkapan. Oh, ada, benar. Ini tanggal 31 Desember ada penyesuaian, ada di kredit 130. Kita pindah. Masukkan di sini penyesuaian kredit 130. Nah, nanti di sini adalah penjumlahan atau pengurangan. Di sini debitnya 300, disesuaikan di sebelah kredit 130 sehingga debitnya dikurangi sebesar 130. Uang yang ada di debit 300. Kemudian disesuaikan ada uang yang ada di kredit dikeluarkan sebesar 130. Debit sama kredit besar mana? Debit Pak. Debit. Sehingga saldo akhirnya ada di debit ya. Iya Pak. Ya, 170. Oke. Lanjut. Semuanya seperti ini. Jadi prosesnya penyesuaian tinggal tambah kurang. Contoh lagi, ini ada penyesuaian lagi 75. Nah, di sini kolom awalnya adalah pendapatan usaha 700 di bagian kredit. Kemudian ada tambahan lagi 75 di bagian kredit. Kredit ketemu kredit berarti menambahkan ada di posisi kredit. 700 tambah 75 sama dengan 775. Gitu ya. Oke, lanjut semuanya. Masuk semua sampai dengan sini. Ketemu angkanya adalah harusnya imbang. Harusnya imbang. Nah, ini sudah imbang apa belum? Ayo. Belum. Belum imbang ya.
Kita coba pakai rumus, apakah benar sudah imbang atau belum? Kita tarik ke atas semua. Harusnya imbang. Kalau belum imbang berarti ada yang keliru. 752, 170, 1400, sebagainya. Modalnya berapa ini? 1912, 100, dan sebagainya. 120, ini apakah sudah imbang di depan sini? Jumlah ini apakah sudah imbang? Kita cek dulu. Di awalnya dulu. Ini yang ngecek yang rumit ini adalah ininya, Pak. Apakah ini sudah imbang dulu apa enggak? Belum imbang. Berarti ini harus dicek dulu satu persatu. Angkanya sudah masuk semua apa belum? Cek dulu, Pak. Kas, perlengkapan, peralatan salon. Peralatan salon coba lihat. Peralatan salon berapa saldo awalnya? Kas, perlengkapan 170. Ini sampai sini 300 ya. Peralatan salon sampai sini 1400, betul. Utang usaha berapa? 250. Utang usahanya 250. Di sini utang usahanya kita lihat di neraca di 250, neraca saldonya berapa? Utang usaha 250, oke. Terus di neraca lajurnya utang usaha 250, oke, sudah. Modal buku besar 1000, oke, 1912. Kemudian modal privé. Nah, privé apa ini? Privé. Oh, privé belum, tidak ada. Privé mana? Privé mana? Privé 100. Terus enggak, privé 100. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jangan minta diulangi Itu, ya. iya, Ya. iya. Itu modal privé itu masuk di kolom debit apa kredit sih, Nah, Pak? ini baru mau tak koreksi. Ini saya Oh, iya, Pak. kasih kuning dulu ya. Saya kasih kuning dulu. Pendapatan usaha, saya cek dulu satu-satu. Pendapatannya 700. Pendapatan usaha 700, oke. Betul, 700 betul. Kemudian biaya sewa. 120, biaya iklannya 50, biaya sewa 50, oke. Ini sudah. Kemudian beban gaji 168. Oke. Oke, 168. Ada yang masih kurang enggak? Bentar. Ada yang masih kurang enggak? Ada yang masih kurang? Ayo, ada yang masih kurang enggak? Halo. Halo, ada yang masih kurang enggak? Itu neraca saldonya emang belum balance, Pak. Nah, ya ini makanya saya coba akumulasi penyediaan peralatan. Harusnya balance ya. Akumulasi penyediaan peralatannya nilainya berapa, Bu? Di sini akumulasi penyediaan peralatan 28. Oke, 28.
Gini ya. Ini Iya, Pak. mengatur modal privé harusnya 100 di sini ya, Bu. Betul kan? Iya. Oke, udah masuk. Kenapa ini kurang? Akumulasi penyusutannya belum masuk ya. Akumulasi penyusutan peralatan di sini ya. Ini masnya inputnya di bawah. Berarti sini tinggal dimasukkan angkanya. Akumulasi penyusutan peralatannya ada 28. Oke, berarti jumlah totalnya sama dengan oke. Sama ya, Bu? 2.850. Gini ya maksudnya ya. Iya, Pak. Tuh, tempat Ibu seperti ini. Nama siapa Ibu? Belum, Pak. Saldo awalnya belum dikasih. Punya aku. Oh, belum. Namanya siapa, Ibu? Lilis. Ibu Lilis. Nggih, Ibu Lilis. Ini sampai sini ya. Bisa ngikuti ya, Bu? Oke, bisa ngikuti ya. Iya, berarti kalau privé itu di debit ya, Pak? Apa privé ya? Debit. Iya. Karena modal itu bertambah. Privé itu kan mengurangi modal, Bu. Privé itu kan gini, ceritanya kalau Ibu nanam modal, modal tambah enggak? Tambah. Nah, kalau privé itu adalah penarikan modal pemilik. Modalnya berkurang apa enggak? Berkurang. Modal berkurang masuk di Kredit. Jadi, modal berkurang. Modal berkurang masuk mana? Ayo. Debit, Pak. Debit, betul, debit. Ini apa? Oke. Ini angkanya ketemu sekian ya. Oke, kita lanjut. 28 ini udah imbang, udah imbang. Oke. Sekarang neraca saldo disesuaikan. Ini belum imbang lagi. Kita nyari lagi. Oke. Ini sudah imbang ya, 531. Oke, kita imbang. Sekarang ini. Nah, kita masukkan satu-satu. 752 ada enggak? Oke, 130 ada enggak? 250 udah ada masuk. 250 sudah, enggak ada. Kemudian ini saya kasih warna yang ada penyesuaiannya. Jadi biar enggak kelewat. Oke. 28 tambah 280. Nah, ini belum nambah ini. 28 tambah 280. Kreditnya ketemu kredit. Kita tambahkan dulu. Sama dengan kredit ketemu kredit tambah. Modal briefnya belum masuk itu, Pak. Apanya? Privé. Modal. Oh, Modal privé-nya belum masuk. Oh iya, betul, betul, Pak. Terima kasih. Pak siapa ini, Pak? Pak siapa? Ali, Pak. Pak Ali. Oke, makasih Pak Ali. Sama dengan ini ya. Oke. Terus Pak, cek lagi. 100 sudah masuk, angkanya Daibalan ya Pak? Iya. Terima kasih, 3281. Neraca satu tadi disesuaikan. Oke, ini sudah balance. Nah, selanjutnya mudah Bu. Kalau selanjutnya sampai dengan di sini Bapak Ibu itu sudah bisa balance, maka selanjutnya mudah. Mudahnya gimana? Kita tinggal cari ini. Kita tinggal lihat laba rugi. Nah, laporan laba rugi isinya apa tadi, Bu? Laba rugi isinya apa? Beban sama pendapatan. Oke, pendapatan sama beban. Kita tinggal ambili saja. Yang pendapatan mana? Kita tarik. Aduh, ini belum di freeze ya. Enggak, saya freeze dulu. Saya freeze dulu. Oke. Bentar. Kenapa ini nggak bisa ya? Bentar.
Kita tinggal pilih, Bu. Dari ini, laba rugi, kita tinggal ambil saldo yang ada di laba rugi, yang ada di neraca saldo ini, kita tinggal ambil saja. Yang pendapatan mana? Kita lihat yang pendapatan. Ini apa? Ini apa? Iya. Oke, Iya, pendapatan ini masuk. Saya kasih warna kuning. Untuk laba rugi kasih kuning. Pendapatan usaha kita tinggal pindah. Saldonya berapa? 775. Tinggal masukkan sini sama dengan 775. Nah, ini pendapatan. Angka ini dari mana? Dari ambil neraca saldo setelah disesuaikan 775. Tinggal pindah. Kemudian setelah pendapatan, ada pendapatan lain lagi enggak? Enggak ada ya? Beda, Pak. Nah, selain pendapatan, apalagi yang menjadi komponen di laba rugi? Beban-bebanan ya? Iya. Beban semua ya? Beban sewa lah, beban iklan, beban gaji kita masukkan semua. Beban iklan, semuanya masukkan semua. Laba rugi. Nah, ini beban sewa masukkan, sama tinggal dipindah aja, masukkan ke sini. Jadi tidak perlu ngedit, hanya ngambili. Kemudian ada lagi di bawah, ada lagi, ada 2 beban lagi, tinggal ambil lagi. Kuning, tinggal masukkan sini kuning. Sudah, laporan laba rugi selesai. Pendapatannya berapa? Tinggal kita pilih, kredit, kita sum. Pendapatan totalnya adalah 775. Pendapatan kita sum ke atas. Oke, 775. Kemudian total bebannya berapa? Kita sum. Total bebannya kita sum ke atas. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Oke. Total bebannya 774. Berarti beban sama pendapatan besar mana? Pendapatan. Pendapatan. Berarti laba atau rugi? Laba. Laba. Labanya ini ya. Ini adalah laba. Laba kenapa? Karena pendapatan lebih besar daripada beban. Posisinya ada di sebelah debit. Paham ya, Bapak Ibu? Oke, 1. Kalau di total tetap sama, jumlahnya sama, 775 dan 75, artinya balance. Kemudian ini adalah laba ya. Di depan sudah dicantumkan, laba usaha sekian. Oke. Nah, laba usaha 1. Terus selanjutnya neraca. Neraca itu apa? Aset, utang, sama modal. Kita tinggal geser, ayo. Yang termasuk aset mana? Kas masuk aset nggak? Kas. Kas. Iya. Benar kok. Tiga, Pak. Masuk aset? Iya. Oke, saya kasih warna hijau. Utang masuk aset? Utang masuk di komponen neraca enggak? Aset, Iya. utang, modal ya. Utang masuk. Oke. Kemudian modal masuk enggak? Masuk. Kemudian privé? Masuk. Ya, privé belum masuk nih ya. Privé belum masuk nih. Sama dengan privé belum masuk. Oke, 100. Terus akumulasi masuk ya. Piutang, utang masuk ya. Masuk semua. Masuk. Iya. Oke, sudah semua ya. Nggak ada yang kelewat. Karena rekeningnya hanya ada 2, Pak. Kalau dia sudah masuk di laba rugi, dia tidak akan masuk di neraca. Berarti kalau sudah diinput dimasukkan di laba rugi ini sudah dimasukkan semua, maka sisanya pasti masuk ke neraca. Nggak mungkin ada yang ketinggalan. Harusnya semuanya habis di sini. Gitu ya, Pak? Nah, sekarang kita masukkan. Benar apa enggak? 752 dan sebagainya. Terus. Ini apakah sudah menjumlah semua? Kita lihat. Kita pakai rumus.
2507. Nah, 2506. Kebalikannya, di sini kelihatan. Nah, ini apa? Laporan perubahan modal. Nanti sini satu ini akan menambah modal. Kenapa? Karena satu ini adalah laba, di mana laba ini akan menambah modal. Sehingga modal bertambah pasti masuk di komponen kredit. Nah, ini adalah tambahan modal. Ini tambahan modal. Jumlahnya sama, 2507. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai, Bu. Ibu sudah membuat laporan keuangan secara lengkap kalau menggunakan formula neraca lajur seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi? Pak, Ya. berarti tadi yang neraca tahun 2020 itu masuk ke saldo awalnya di buku besar ya, Pak? Betul, Pak. Neraca awal tahun 2020 ini masuk di di saldo awal buku besar. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Setelah kita membuat neraca lajur, ini sudah jadi semua, sudah balance. Selanjutnya kita tinggal membuat laporan keuangan secara format. Nah, formatnya seperti apa? Ini sudah dibuat sama Pak Ferdinand, sudah bagus. Tinggal kita masukkan. Nah, di sini formatnya seperti ini, tinggal dipisah satu-satu. Salon Anjani, laporan laba rugi Desember, ketemu angkanya sekian. Tinggal kita permanis. Sedikit. Nah, masukkan semua. Isinya apa? Pendapatan usaha 775, biaya sewa sekian, ketemu laba bersih berapa? 1. Sama enggak dengan yang tadi? Sama enggak? Sama. Sama. Betul. Tinggal formatnya aja dibuat seperti ini. Mau buat seperti ini boleh, mau dibuat seperti ini juga boleh. Pendapatan sekian, beban telepon, beban asuransi, beban depresiasi, beban gaji, ketemu sekian, labanya sekian. Formatnya silahkan mau mengacu seperti ini boleh, mau format seperti Excel seperti ini juga boleh. Enggak masalah. Tapi yang penting adalah substansinya adalah pendapatan dan semua beban harus terinput semua, jangan ada yang ketinggalan. Oke, laba bersih sudah nggih, Pak? Bu? Laba bersih sudah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal, formatnya seperti apa? Nih, formatnya. Modal awal ditambah laba atau rugi, kemudian sama dengan modal akhir. Kita lihat. Salon Anjani, modal awalnya berapa? Kita lihat modal awalnya berapa. Lihat dari neraca saldo tahun kemarin. Neraca saldo tahun kemarin modal awalnya adalah 912. Ini dari mana angkanya? Modal awalnya adalah 912. 912. Oke. Laba ruginya berapa? Labanya berapa? Laba bersihnya berapa? Laba bersihnya 1, diambil dari sini. Ini sama dengan ini. Oke, betul. Kemudian ada preview enggak ada. Kemudian penambahan modalnya adalah 1. Ini penjumlahan ini. Ini adalah penjumlahan ini maksudnya. Kemudian ketemu 1, ketemu modal akhirnya 913. Ini modal akhirnya 913. Gitu ya, ini modal akhir, ini laba bersih. Saya buatkan ini biar mudah dibaca. Kemudian modal akhir 913. Mohon maaf, mau nyala. Ya. Mau tanya, itu kan ada pref ya, Pak? Tadi kan ada pref juga 100, itu nggak dimasukin. Mana? Bentar. Pref Kan, mana ya? ya kan tadi kan pref 100. Oh ya, yang ya, lupa saya. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Prefnya 100 ya? Ya. Berarti ini mengurangi ya, Pak? Pref itu mengurangi Ya. ya? Oke, pref itu Ya, mengurangi. Ya. Nah, 99 berarti modal akhirnya 813. Sama enggak modal akhirnya 813?
Kita lihat modal akhirnya berapa ini? Ini kok 1000 dari mana ya? Bentar, besarnya keliru ini ya. Ada model, Pak, Modalnya di berapa? 2021. 1 juta. Oh, ya. Modalnya berarti sebentar. Laporan keuangan modal awalnya. Oh iya. Modal awalnya 912 ya. Kemudian ada tambah laba bersihnya berapa? Kemudian ada penambahan modal ya, Bu. Ada penambahan modal ya? Iya, Pak. Penambahan modal. Iya, Pak. Penambahan modal. Terima kasih, Bu. Siapa ini, Bu? Amara. Amara. Terima kasih, Bu Amara. Penambahan modal 1000, berarti tambah 1000. Laba bersih ditambah modal, ketemu, saya buatkan ini aja biar nggak bingung. Laba bersih ditambah modal. Nah, 1 tambah ini berarti ketemu 1001. 1001. Oke, kemudian setelah 1001, angka ini dikurangi 1000. Dikurangi 100, 1001 dikurangi 100 sama dengan ini dikurangi 100, ketemu ini seperti 1. Sehingga ketemu modal akhirnya 1813. Apakah seperti ini? Iya, Pak. Betul atau keliru? Laba bersihnya sudah 1, penambahan modalnya 1 juta. Kemudian privenya 100 dikurangi, berarti ketemu 901. Jumlah dari 912 modal awal, kemudian ada ini namanya penambahan atau pengurangan modal ya. Pengurangan modalnya 901. Ini ditambah ini ketemu 1813. Lanjut neraca. Nah, di kolom neraca kasnya semuanya masuk. Nah, modalnya berapa? Modalnya ini sama dengan modal akhirnya ini. Ya, sama ya. Modal akhirnya ini. Ini yang kita masukkan di kolom ini. Yang kita masukkan hasil modal akhir di laporan perubahan modal ini masuk menjadi modal di laporan neraca tahun 2021. Lainnya sama. Kas 752 diambil dari mana? Dari neraca lajur 752 dan sebagainya. Sama. Saldonya 2507 sini. Kok ini kurang? Bentar. Ada yang kurang kah? Ada yang kurang kah? Bentar. Ref-nya belum dimasukin kayaknya, Pak. Apanya? Ref. Modal. Oh, privenya sudah mengurangi. Privenya sudah mengurangi. Privenya sudah mengurangi di sini, Pak. Sudah Di neracanya, Pak. di neraca enggak, Pak. Oh, Neracanya bentar. Ini privenya karena modalnya sudah jadi akhir, Pak. Modalnya itu prive itu sudah masuk di komponen ini soalnya. Jadi nggak perlu muncul lagi di neraca. oh siapa? Terus ini kenapa kok masih ada kurang ya? Ada yang salah kah? Visi berapa sih ini? Bentar. Ini neraca lajurnya 2507. Visi. Oh iya, selisih 100 prive ya, Pak? Bentar, saya rumus saja, nanti mungkin salah nih. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini kasnya sudah masuk semua ya, di neraca lajur semua sudah masuk semua.
Ada Mbak. Sudah masuk semua. Modalnya juga sudah. Berarti modalnya itu enggak yang 1912 ya Pak? Modalnya kenapa? Enggak yang 1912 penjelasannya. Ini 1912 dari mana nih? Oke, model 1912. Kan itu sebelum di perubahan modal. Di modalnya bukan Pak, modal yang di sini itu modal awalnya berapa? Modal awal neraca berapa? 912 ya? Iya, 912, oke. Nah, prosesnya dari 912 ada tambahan modal enggak? Supaya ini enggak ada bingung. Nah, 1000. enggak bingung tulis ini aja ya. Ada penambahan modal 1000 ya? Iya. Betul ya? Iya. Oke, penambahan modal benar. Ada penambahan. Tak tulis dulu aja sini, penambahan biar enggak bingung. Penambahan ada tambahan modal sebesar 1000. Oke. Kemudian penambahan apalagi selain modal? Laba nambah ya? Iya. Laba bersih nambah sebesar berapa? 1. Oke. Ketemu sama dengan berarti penambahannya ada berapa? 1001 ya? Iya. Bisa diikuti ya? Penambahannya 1001. Nah, sekarang masuk ke pengurangan. Oh, enggak Pak. Bentar, maaf, salah nih saya. Bentar. Salah nih. Iya. Betul. Bentar. Ini privé adalah 100 ya. Privé itu mengurangi ya Pak? Iya. Pengurangan privé-nya sama dengan 100 sehingga ketemu 1001 dikurangi rumusnya apa berarti Pak? Modal awal sama dengan ini berarti total modal akhir ya, penambahan. Oke. Berapa Pak? Rumusnya gimana? Modal awal tambah Modal awal, oke. Ditambah penambahan. penambahan 1001 ya. Iya. Iya. Dikurangi pengurangan ya. 100 prime. Oke, 1813 ya. 1813. Betul angkanya ini. Angkanya ini betul. 1813. 2407. Kalau ini kita tidak masukkan, privé-nya itu kita tidak masukkan, kita golongkan seperti ini, maka muncul satu elemen ini, kemudian sini yang Bapak tadi sampaikan masuk privé-nya kita bunyikan di sini. Ya Pak, itu maksud saya. Oke, privé-nya tadi seperti ini. Yang maksudnya Bapaknya ya. Privé kita masukkan di sini. Ya. Kok ini? Nomornya berapa ya privé? Bentar.
Privé-nya sini 100 ya Pak? Iya. Oke, berarti ini masuk. Gini masuknya Pak ya? Iya, Pak. Oke. Ini kalau privé tidak dimasukkan di sini, Pak. Kenapa privé tidak dimasukkan di sini? Karena privé itu merupakan transaksi ya. Jadi kalau Bapak ini mau memasukkan privé ini di sini, di komponen perubahan modal, maka neraca nggak perlu dimasukkan. Tapi karena ini ada rekening tersendiri khusus modal, privé itu adalah rekening khusus untuk sendiri dipisahkan antara modal, maka Bapak buatkan di sini ada saldonya. Tadi yang saya maksud adalah modal privé itu adalah bagian dari pengurangan modal, sehingga tidak saya cantumkan di neraca karena itu nilainya sudah secara otomatis mengurangi modal. Tetapi kalau memang di sini ada akun khusus yang menampung privé, ya enggak apa-apa, nanti kita masukkan di sini 100, privé-nya 100, kemudian yang di sini kita tidak perlu kurangkan, Pak. Kenapa? Karena secara otomatis di sini kan akan mengurangi. Ini mengurangi ini ya. Akan menyeimbangkan antara kolom debit sama kredit. Jadi kita nggak perlu input lagi di sini. Kalau kita input lagi, jumlahnya nanti akan berbeda, selisih. Karena privé ini tidak menjadi komponen dalam plus minus di modal. Bapak cantumkan di neraca. Kalau Bapak cantumkannya di sini 100, maka di sini tidak perlu kita cantumkan. Kita del seperti ini. Ini sudah betul. Kenapa kok selisih 100? 100-nya adalah privé. Privé-nya kenapa nggak dicantumkan? Karena privé itu sudah masuk di dalam pengurangan di komponen laporan laba, laporan perubahan modal. Tinggal Bapak mau pilih yang model seperti apa. Kalau privé-nya mau tetap dicantumkan, silakan. Dengan asumsi modalnya berarti privé tidak perlu mengurangi yang ada di modal. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Privé mana privé? Sudah dibuat belum privé? Oh ya, ada ini. Ya Pak, silakan Pak. Ada dua opsi, silakan. Boleh pakai ini. Kalau Bapak lebih mantep, misalkan angkanya biar sama, berarti ini tidak perlu kita cantumkan. Kemudian ini kita munculkan di sini. Nah, Pak, izin bertanya, Pak. silakan. Berarti privé itu ada buku besar, tetap ada buku besar kan, Pak? Ada. Kalau ada berarti pakai ini. Sebenarnya sama aja Bu, mau pakai di privé atau apa. Privé itu nanti akan kelihatan tertelusur siapa yang mengambil, pemilik yang punya modal. Misalkan Mbak Fulan A punya modal tadinya 1 juta, Fulan B 1 juta, Fulan C 2 juta. Kemudian pada saat perusahaan itu untung sampai 500.000, Fulan A ambil modalnya. Saya ambil modalnya, bukan ambil keuntungan, ambil modalnya sekian. Misalkan 100, maka modal si Fulan A secara otomatis kan berkurang. Modalnya berkurang, ya kan? Privé-nya bertambah. Betul enggak? Halo? Pak, berarti di jurnal umumnya brief yang pasangannya sama kas apa model? Kalau dimunculkan berarti kas. Kalau dimunculkan berarti kas. Kalau dimunculkan di neraca berarti kas. Oh iya, Pak. Kemarin Bukan apa ya? brief sama model, Pak. Kemarin apa ya? Di jurnal umum. Jurnal umum apa ya kemarin? Ini kas. Makanya muncul.
Ini punya Pak Ferdinand pakainya kas. Modal Oh iya. berkurang masuk kas. Kalau Ibu mau pakainya brief sama modal, berarti sininya kayak tadi. Ininya nggak berubah, Bu. Kalau brief sama modal berarti kan nggak ada kata-kata brief. Pengurangan modal berarti prive sama modal. Berarti modal A sama modal B berkurang. Ininya adalah pakainya bukan modal tapi brief. Gitu ya, Bu. Oh iya, Pak. Tapi kalau sininya mau sisinya adalah modal, maka prive itu tidak akan muncul di dalam laporan keuangan seperti ini. Bunyinya akan menjadi satu dalam modal. Jadi hanya satu modalnya akan berbentuk 1813. Jadi bentuknya nanti prive akan masuk ke sini. Ini 100 jadi 1. Nah, makanya ini. Jurnal awalnya adalah modal brief sama kas. Jadi prive ini punya kalau di Mas Ferdinand dia buat sendiri, ada akun sendiri prive. Kalau saya sih jarang ada prive, pakainya semuanya modal. Jadi kalau ada pengambilan tinggal langsung ambil modal sama kas. Jadi prive itu tidak muncul di neraca saldo atau apapun tidak muncul. Tapi langsung bentuknya adalah modal. Karena modal di sini 1912, boleh enggak saya cantumkan seperti ini? Ini modal berapa Pak Ti, Bu? Bacanya gimana? Modal perusahaan berapa? 1912 ya? Iya. Diambil 100, berarti modal perusahaan tinggal berapa? 18? 1812. 1812. Boleh enggak kalau saya tulisnya seperti ini? 1812. Langsung saya tulis di sini 1812. Boleh enggak? Boleh. Boleh aja, karena prive Berarti pengambilan modal. kalau dijadiin satu sama modal tetap ada buku besar brief apa enggak, Pak? Enggak ada. Masuknya di modal, buku besar modal. Jadi nanti di buku Oh, besar iya. modal prive tuan A, prive tuan B, berarti pengambilan modal tuan A, pengambilan modal tuan C, tuan D gitu, Bu. Masukinnya di dalam buku besar modal ya, Pak? Betul. Di buku besar modal sini. Jadi nah, modal sini ini kan diambil uang untuk pribadi 100, berarti Ibu nanti di sini tanggal 2 Desember, misalkan ya. Ini tinggal kita pindah jadi 1, masukkan ke sini. Diambil uang untuk pribadi 311, misalkan ini posisi 100, berarti ini diambil 100. Jadi modalnya adalah 1812. Sama kan? Ininya nanti Oh iya, Pak. ininya berarti nanti di delete. Kalau saya lebih condong yang pakai ini, nggak membingungkan karena prive itu kan sebenarnya nggak ada bukunya, Bu. Nggak ada apa namanya? Nggak ada transaksi atau uang yang dibukukan, itu hanya untuk mencatat berapa sih total prive yang diambil. Jadi artinya modal. Kalau Ibu tanya, modal perusahaannya ada berapa dalam satu periode modal perusahaan? Kalau melihat seperti ini, modal perusahaannya misalkan Ibu jawab modal perusahaannya adalah 1912, Ibu salah. Ibu harus memperhitungkan 100 ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi ditanya Oh iya, misalkan Pak. berapa modal perusahaan Salon Anjani? 1912, salah. Modal Salon Anjani adalah 1912, sudah diambil oleh pemiliknya sebesar 100. Sehingga akumulasi modal yang dimiliki Salon Anjani adalah 1912 dikurangi 100, 1812. Seperti itu. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, kalau misalnya briefnya masuknya di modal, nanti pas di laporan perubahan modal itu penulisannya apa, Pak? Modal berkurang kayak gitu, Pak? Iya, pengurangan modal, Bu, tadi. Pengurangan modal di sini.
Ininya ya? Gini Bu, laporan perubahan modal ini itu isinya apa? Coba Ibu bisa dipirsani. Ini tuh isinya sama seperti buku besar Bu. Sama enggak? Coba bayangin. Betul enggak? Ya. Ya kan? Modal awal, saldo awal. Buku besar, saldo awal. 912, bener kan? 912 ya Bu? Ya. Oke, sekarang ada penambahan 1000. Diterima modal awal 1000. Di sini tambah enggak? Tambah 1000. Tambah. Ya kan? Ya. Kemudian ada laba bersih. Laba bersih nambah enggak? Nambah. Kenapa nambah? Karena lihatnya di sini di neraca lajur. Laba bersih. Ini nambah. Ya, ada tambahan 1. 1 ini berasal dari mana? Dari laba rugi. Ini kan rekeningnya adalah kalau di jurnal laba sama modal itu kan berarti modal bertambah. Kemudian pendapatan atas laba ini masuk di debit ya, debit sama ini. Jadi kalau misalkan mau kasarannya adalah laba, sininya adalah modal. Jadi modalnya bertambah. Sama kan seperti halnya kita menyusun buku besar Bu. Di sini tuh sama halnya seperti kita nyusun buku besar. Kalau buku besarnya Ibu di sini ada penambahan modal, ada pengurangan dan sebagainya. Kalau privé tadi buku besar, kalau privénya masuk ke modal, privénya kan masuk sini Bu. Pengurangan kan? Ya, Pak. Ya. Modal itu kan saldo normalnya ada di debit, di kredit maaf. Kemudian saat ada saldo yang di kolom debit artinya kan dia mengurangi. Sama. Jadi prosesnya sama. Isinya laporan perubahan modal adalah sama seperti yang ada di buku besar. Jumlahnya harusnya sama, 1913. Di sini buku besarnya berapa? 1912. Harusnya sama. Kenapa? Karena di sini ada tambahan laba rugi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti dikoreksi ya Bu. Kemudian kasus 4, Ibu buat laporan keuangannya seperti ini. Dibuat modelnya seperti ini ya. Neraca bentuknya seperti ini. Kemudian pendapat laba rugi seperti ini, perubahan modal seperti ini. Dibuat seperti ini formatnya. Di kolom berikutnya di sini. Di kolom laba rugi neraca yang paling belakang, nanti buat kolom lagi format laporan keuangan. Dibuat format laporan keuangan. Nanti neraca sendiri, laba rugi sendiri, sesuaikan format seperti ini. Gitu ya Bu, Pak? Ditulis debit kreditnya enggak, Pak? Enggak lah, kalau sudah sampai laporan nggak ada debit kredit Bu, seperti ini. Oh iya, Pak. Nah, kalau sudah sampai laporan, hanya kita menyajikan. Yang tahu debit kredit kan itu orang akuntansinya. Kalau orang yang membaca laporan, Pak Direktur, Pak Manajer kan dia pinginnya tahu berapa sih pendapatan totalnya, bebannya berapa, ketemu sekian, laporan neraca sekian. Udah tidak ada debit kredit dan sebagainya. Maaf Pak, itu modulnya bisa di-share nggak ya Pak? Di Classroom gitu. Modulnya. Modul apa? Ini? Modul itu bisa di-share di Classroom? Saya share pakai YouTube ya Pak. Ini modul untuk pemerintahan soalnya Pak. Oke Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup Pak. Oke, Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, alhamdulillah ini sudah. Masih ada pertemuan lagi enggak? Masih Untuk ada? minggu depan kayaknya offline Pak. Offline? Oke, kalau offline berarti nanti kita bisa latihan untuk yang penyusunan laporan keuangan secara lengkap ya. Dari awal, nanti kita latihan UAS. Baik, terima kasih. Mohon ini bisa dikerjakan, dilengkapi. Saya tunggu koreksinya
maksimal hari Ahad sore ya. Jadi biar langsung bisa dikerjakan siang ini, kemudian besok sore itu sudah bisa sesuai dengan yang tadi kita share. Mudah-mudahan. Berarti kita ngerevisi yang kemarin ya Pak? Betul, hanya revisi aja sama membuat format seperti ini ya Pak. Sama ini apa? Meet ini nanti di-share di YouTube nggak Pak? Insya Allah di-share. Insya Allah nanti di-share. Oke Pak Musin, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya cukupkan, kita ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang kita pelajari hari ini saya sharing bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan ragu untuk berkonsultasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.